Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 3 Mei 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 7, yang demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih, di zaman modern ini tidak sulit bagi seseorang untuk dapat mengupgrade atau meningkatkan kualitas penampilan fisiknya. Mulai dari perawatan kulit atau yang biasa anak-anak muda sebutkan adalah skincarean gitu ya, sampai pada tindakan operasi plastik. Semua dapat dilakukan demi mendapatkan sebuah bentuk atau bentuk perubahan penampilan fisik yang diinginkan. Namun demikian, lebih dari keindahan penampilan fisik, ada istilah yang disebut dengan inner beauty, yang bermakna keindahan yang terpancar dari dalam diri. Sesuai dengan namanya, inner beauty adalah keindahan yang berkaitan dengan kualitas pribadi seseorang, yakni berkaitan dengan kecerdasan, optimisme, dan moral yang baik. Dalam hal ini, tidak semua orang dapat melihat bagaimana seseorang sedang berjuang menumbuhkan keindahan dari dalam dirinya. Namun, dampaknya akan dapat dirasakan oleh semua orang. Ada kedamaian, sukacita, pengharapan, dan juga itu adalah dampak dan berkat yang bisa dirasakan dari seseorang yang memiliki inner beauty. Bacaan kita saat ini juga mau menggambarkan bagaimana Tuhan Allah memilih Daud untuk diurapinya menjadi Raja Israel atas dasar inner beauty yang dimiliki oleh Daud. Dari ke-8 anak Isai yang lewat di depan Samuel, nyatanya si anak bungsulah yang dipilih Tuhan Allah. Hingga pengurapan Daud menjadi raja pada akhirnya mengukir sejarah besar bagi perjalanan sejarah kekristenan. Artinya, keterpilihan Daud atas dasar rancangan Tuhan Allah membawa tujuan yang baik bagi umat pilihannya. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan mengetahui kualitas diri seseorang demi kebaikan umatnya. Merefleksikan dari kisah Tuhan Allah yang memilih Daud saat ini, pertanyaan yang perlu kita resapi dalam setiap diri kita adalah, apakah keindahan diri kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan Allah? Apakah keindahan diri kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan Allah? Sebab Allah mengetahui isi hati kita yang terdalam. Maka Allah pun akan mengutus kita dengan tugas, dengan tanggung jawab yang sesuai dengan talenta setiap kita. Maka mari menghayati masa Paskah yang saat ini masih kita rayakan. Kita diajak untuk terus berjuang untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kehadiran kita dapat juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, sebab kasih Allah terpancar dari setiap tindak tanduk kita. Selamat berefleksi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami mampu menghadirkan
memancarkan nilai-nilai kekristenan, teladan-teladan yang Tuhan sudah beri kepada kami, sehingga semakin banyak orang merasakan kebaikan Tuhan, luar biasanya Tuhan, kasih Tuhan yang terpancar dari diri setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat terus berproses dan berproses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.